DPRD Kota Denpasar menggelar pembukaan sidang paripurna pagi tadi. Sidang paripurna mengagendakan penyampaian Ranperda APBD Kota Denpasar tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Ranperda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pembukaan sidang paripurna DPRD Kota Denpasar dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Denpasar dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Kota Denpasar. Hadir juga Wali Kota Denpasar, Wakil Wali Kota Denpasar, dan seluruh jajaran SKPD di lingkungan Pemkot Denpasar. Sidang paripurna DPRD Kota Denpasar akan berlangsung beberapa kali dan pada pembukaan sidang paripurna hari ini diagendakan penyampaian Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Denpasar tahun anggaran 2018. Wali Kota Denpasar dalam penyampaiannya mengatakan pendapatan daerah tahun anggaran 2018 dirancang sebesar 1,83 triliun rupiah lebih. Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dirancang sebesar 794 miliar rupiah lebih yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD tersebut telah memberikan kontribusi sebesar 43,39% terhadap pendapatan daerah. Untuk dana perimbangan tahun anggaran 2018 dirancang 746,48 miliar lebih yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak dan dana alokasi umum. Dana perimbangan ini telah memberikan kontribusi sebesar 40,80% terhadap pendapatan daerah. Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dari provinsi, dana transfer lainnya dirancang sebesar 289,10 miliar rupiah lebih. Kita menyadari bahwa optimalisasi pendapatan asli daerah adalah pilar utama untuk menambah alokasi anggaran daerah. Di samping pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dan oleh karena itu, maka pendapatan asli daerah harus dikelola secara proporsional, baik dari aspek sumber daya manusia, regulasinya maupun lembaganya. Namun demikian, optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan restitusi daerah tidak boleh terlalu dibebankan masyarakat. Tentunya semua ini dilakukan dengan tetap perhatikan atas keadilan ekonomis dan kepatutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Dari semua uraian rancangan belanja daerah yang telah disampaikan Wali Kota, diperoleh perbandingan adalah 54,04% untuk belanja tidak langsung dan 45,96% untuk belanja langsung. Riase Bali TV.